Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Kita tetap bersukacita, kita tetap semangat menjalani hidup ini karena kita yakin dan percaya bahwa kita tidak sendiri. Sebab Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, menyertai sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Sebab di dalam hadiratnya ada kuasa. Di dalam hadiratnya ada sukacita yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kasih setia-Mu di dalam hidup kami yang tak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami, Engkau layak ditinggikan dan diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat Bapa. Bapakku datang
bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan sebab kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, Kau perlindungan kami, Kau kekuatan kami Tuhan. Oh Bapa, syukur kami ucapkan bagi-Mu. Oh Tuhan. Haleluya. Kiara laba 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 ya laba. Kiara laba 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 ya laba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Bapa. Kiara laba 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 ya laba. Kiara laba laba. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Bapa, kami memuji-Mu, kami menyembah Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau, hanya Kau satu-satunya Tuhan, Juru selamat kami. Oh ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh Bapa, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa, selamanya. Oh, Kau baik Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Syara laba laba ya laba laba laba. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami yakin Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau melawat setiap kami Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kiara laba 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 laba. Oh, Kau nyata di tempat ini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Oh, amin. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Sebab
sebab Engkau bertata di atas segala pujian. Terima kasih Bapa, kini waktunya kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun,
penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran akan firman Tuhan. Firman-Mu lah yang menuntun di dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan di dalam hidup ini, sebab Engkau ada di dalam hidup kami. Setiap menit, setiap detik, setiap waktu kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi tuntunan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di mana kau
perlu Kau Tuhan di dalam hidup kami. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Bapa dalam hidup kami selamanya. Haleluya. Yesus, ya kami perlu Kau dalam hidup kami. Ya Bapa, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau tempat perlindungan kami. Oh Yesus. Melalui pujian ini kami menyatakan betapa kami memerlukan tuntunan Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam jalan Tuhan, tetap semangat, tetap kuat menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami mau mendengar firman-Mu, buka hati kami, buka telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang Yakub, yang pada akhirnya kita akan bersyukur dan berkata, untung saya punya Tuhan Yesus. Karena itu judul khotbah saya hari ini adalah untung ada Tuhan Yesus. Ayo kita ngomong sama-sama, untung ada Tuhan Yesus. Sekali lagi, untung saya punya Tuhan Yesus. Ya, biografi Yakub ini dapat Bapak Ibu baca di Kejadian 25 sampai 35. Hari ini saya akan rangkumkan dan ceritakan buat Bapak Ibu semua. Tolong disimak baik-baik ya, karena cerita ini sangat menarik, penuh drama, ada cinta segitiganya, dan penuh lika-liku. Dan terlebih lagi, Bapak Ibu ingat ini adalah kisah nyata. Inilah biografi Yakub. Yakub lahir dari keluarga Bapak Ishak dan Ibu Ribka, cucu kedua dari engkong Abraham, saudara kembarnya Esau. Namun dia dipilih dan diberkati sebagai yang sulung. Aneh kan? Anak bungsu kok bisa punya hak kesulungan. Bahkan terlebih lagi Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bukan Esau? Bukankah Esau itu yang sulung?
Ibrani 12 ayat 16 mencatat bahwa Esau bernafsu rendah dan cabul. Dia menjual hak kesulungannya hanya untuk roti dan makanan kacang merah ketika dia kelaparan karena tidak mendapatkan hasil berburu. Dia dengan enteng menjual hak kesulungan itu dengan makanan kepada Yakub karena dia pikir, buat apa aku punya hak kesulungan kalau harus mati kelaparan saat ini. Itu sebabnya Tuhan sangat membenci Esau, karena Esau merendahkan, meremehkan, bahkan menjual berkat sorgawinya, yaitu hak kesulungan itu, dengan yang sementara, yaitu makanan. Kemudian Kejadian pasal 27 mencatat bahwa Ishak ayahnya memberkati Yakub dengan berkat kesulungan. Tapi Esau menjadi marah, benci dan dendam kepada adiknya. Dia amnesia terhadap janji dan sumpahnya kepada Yakub kalau Yakub adalah yang sah sebagai yang sulung. Karena makanan itu sudah ada di jamban terkubur. Dia baru menyadari kalau hak kesulungan itu adalah berkat yang spesial dan istimewa yang diberikan ayahnya kepadanya sebagai warisan yang berlaku seumur hidup dan diteruskan dari generasi ke generasi turun-temurun. Dia baru saja menyadari kalau dia sudah kehilangan berkat sorgawi yang luar biasa. Namun dia licik, pikirannya dikuasai oleh iblis. Dia ingin mengambilnya kembali. Bagaimana caranya? Ya dengan cara membunuh adiknya itu. Kalau dia membunuh Yakub, maka dia berpikir hak kesulungan itu bisa kembali kepadanya. Oleh karena itu dia dendam, dia ingin membunuh adiknya itu. Lah ketika rencana pembunuhan itu didengar oleh ibunya, maka Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke Laban, saudaranya, yang notabene adalah pamannya Yakub di Haran, untuk melarikan diri dari kakaknya, sekaligus mencari istri di sana, memulai hidup yang baru. Lah, dalam perjalanannya merantau ke Haran, Yakub tiba di Betel. Di situ dia tidur beralaskan batu dan bermimpi yang sangat luar biasa, bahwa di bumi ada tangga yang ujungnya sampai ke langit dan ada banyak para malaikat yang naik turun di sana. Ini Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai 17. Terlebih lagi dia melihat Tuhan berdiri di sampingnya serta berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai dan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Oleh karena itu ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia baru sadar bahwa Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Oleh karena itu, keesokan harinya Yakub bernasar, mempersembahkan korban dan bernasar kepada Tuhan. Di ayat 20, lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali selamat ke rumah ayahku,
maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itulah janji Yakub kepada Tuhan. Kemudian Yakub juga adalah salah satu orang yang namanya diganti langsung oleh Tuhan. Dari yang artinya penipu menjadi Israel, artinya pangeran Allah atau pemenang. Tentu Bapak Ibu, pergantian nama ini tidak mudah, karena dia adalah satu-satunya orang yang bergulat dengan Allah dan menang, meskipun kakinya harus pincang. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 32 ayat 28. Yakub juga adalah seorang menantu yang sering ditipu oleh mertuanya sendiri, yaitu Laban. Dia bekerja 14 tahun untuk istrinya Lea dan Rahel, dan 6 tahun untuk kambing domba. Jadi total 20 tahun Yakub bekerja kepada mertuanya. Ini dicatat di dalam Kejadian 31 ayat 41. Meskipun Yakub diperlakukan tidak adil dan sering kali ditipu, tetapi karena dia punya janji dan berkat surgawi, yaitu hak kesulungan, maka Tuhan selalu intervensi dan campur tangan untuk membela dan menolong Yakub, sehingga Yakub diberkati dan menjadi kaya. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa, Tuhan yang adil. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Yakub pergi dari rumah ibunya, itu membuat hatinya sangat berat dan membuat dia sangat depresi, karena dia tidak pernah jauh dari kasih sayang ibunya. Sebagai informasi, Bapak Ibu kalau baca Kejadian 25 ayat 22, Esau dan Yakub ini adalah anak yang dinantikan oleh Ishak dan Ribka selama 20 tahun. Bahkan Ribka mengandung dengan sangat berat dan menderita karena dua bersaudara ini sukanya gelut Bapak Ibu, tendang-tendangan, tinju-tinjuan dalam perut ibunya, sampai Ribka itu mau mati rasanya. Kasihan sekali Ribka ini. Satu sisi dia senang, dia bahagia bisa hamil dan punya anak, tetapi di sisi lain kehamilannya ini sangat menyiksa. Bahkan proses melahirkan pun sangat sulit karena Yakub gandoli kakinya Esau, sehingga sangat menderita sekali. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata persaingan dua bersaudara ini, saudara kembar ini, bahkan sejak dari kandungan, sejak dia bayi. Ketika Esau dan Yakub lahir menjadi besar dan dewasa, ayahnya Ishak itu sayang kepada Esau karena Esau pandai berburu dan suka memberi hasil buruannya kepada ayahnya. Sedangkan Ribka sangat menyayangi Yakub karena Yakub itu orangnya tenang dan suka diam di kemah bersama ibunya. Pasal 29 ayat 11, ketika Yakub bertemu dengan Rahel, di situ ditulis Yakub menangis dengan keras dan dengan suara nyaring. Bayangkan Bapak Ibu, seorang pria menangis dengan keras dan suara nyaring, nangis geru-geru Bapak. Itu menandakan hatinya yang sedih, teramat sedih, karena dia harus berpisah dari ibunya. Itu sebabnya Yakub itu bisa langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Rahel. Kenapa? Karena dia wanita yang sangat cantik dan bisa menenangkan hatinya, menghibur hatinya seperti Ribka ibunya. Jadi untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya itu sebagai istri, Yakub rela bekerja selama 14 tahun tanpa gaji. Bayangkan Bapak Ibu, 14 tahun tanpa gaji. Namun karena the power of love, pasal 29 ayat 20 mencatat bahwa
itu terasa seperti beberapa hari saja. Perjanjiannya tidak seperti itu Bapak Ibu, karena Laban ini mertua yang sangat licik dan sangat berpolitik. Pertama, dia berjanji hanya 7 tahun saja kamu bisa mendapat Rahel. Tetapi Bapak Ibu tak tahu bahwa Rahel adalah anak bungsu. Jadi di malam pertama Yakub dan Rahel ini ditukar dengan Lea, kakaknya yang sulung. Nah, inilah awal mulanya cinta segitiga Yakub antara Yakub, Lea dan Rahel. Berliku-liku sekali cinta rumah tangga mereka ini. Kalau Bapak Ibu penasaran, bisa baca sendiri pasal 29 ini sampai habis. Jadi Yakub berpoligami karena skenario mertuanya sendiri. Cintanya Yakub kepada Rahel sangat besar dan dalam, bahkan semakin kuat setiap harinya. Lea yang sudah memberikan 6 anak laki-laki dan 1 perempuan tidak pernah dicintai oleh Yakub. Ini bisa Bapak Ibu baca dalam Kejadian 30 ayat 21 dan 22. Sedangkan cintanya kepada Rahel tidak luntur sedikit pun. Bahkan dia sangat bersabar menantikan istri yang dicintainya itu melahirkan anak baginya. Terbukti ketika Yusuf lahir dari rahim Rahel, maka Yusuf begitu dicintai dan dibuatkan jubah yang maha indah, spesial dan istimewa, sehingga membuat saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Yakub seakan-akan cuek dan tidak peduli dengan perasaan Lea dan anak-anaknya yang lain. Kasih sayangnya, perhatiannya hanya tertuju kepada Rahel dan Yusuf yang dicintainya. Itu sebabnya Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga dia dijual kepada saudagar Midian seharga 20 shikal perak. Beberapa waktu kemudian Rahel hamil yang kedua. Namun kehamilan ini sangat berat dan sulit, sehingga nyawanya tidak tertolong. Di satu sisi Yakub berbahagia karena pada akhirnya dia punya 2 anak laki-laki dari wanita yang dicintainya itu. Tetapi di sisi lain dia harus kehilangan istrinya. Ini sangat mengguncangkan jiwanya, sehingga dia sangat depresi dan terpuruk dan menguburkan istrinya itu di Efrata, yaitu di Bethlehem. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 35 ayat 19. Jadi Bethlehem bagi Yakub adalah jalan buntu. Cintaku, harapan hidupku, semangatku, impianku sudah habis lenyap, tidak ada lagi, sudah hilang. Tapi puji Tuhan, selang beberapa waktu kemudian Alkitab mencatat dalam Lukas 2 ayat 18 dan 15, sorga terbuka, bintang bersinar terang, dan para malaikat bersorak-sorai memuliakan Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di Bethlehem yang sama, tempat Yakub mengubur semua harapan dan impiannya, disitulah lembah air mata diubah menjadi nyanyian sorak-sorai. Puji Tuhan, glory haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengubahkan tragedi dan penderitaan yang terburuk menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya sangat beruntung kita punya Tuhan Yesus. Mari katakan, sungguh beruntung saya punya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu baik. Tanpa Tuhan, semua tragedi, semua penderitaan selamanya akan tetap menjadi penderitaan dan pengalaman yang pahit. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, yang sanggup mengubahkan yang buruk menjadi kebaikan, air mata menjadi sorak-sorai, dan air menjadi anggur. Yang mati Tuhan bangkitkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lelah Tuhan beri kekuatan yang baru. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Roma 8
ayat 35 dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin bahwa kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu, amin. Kita harus percaya firman Tuhan. Meskipun ayat ini sangat sulit dicerna oleh logika kita. Karena bagi kita, kalau Tuhan mengasihi kita, maka hidup ini nyaman dan baik-baik saja, terlepas dari hal-hal buruk, penuh berkat, dan hilanglah virus corona ini untuk selama-lamanya. Tetapi bagi Rasul Paulus, kasih Tuhan itu tidak ujuk-ujuk meluputkan kita dari segala macam kesusahan dan penderitaan. Jangankan bahaya sengsara, kematian pun bisa dialami oleh orang-orang yang percaya. Tetapi sekali lagi di dalam Tuhan Yesus, semua penganiayaan dan kesengsaraan penderitaan itu hanya akan menguatkan iman pengharapan kita, yang akan terus membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, sehingga kasih kita akan kepada Tuhan semakin meningkat, dan semua itu mengerjakan karakter Kristus di dalam hidup kita. Kematian pun yang ditakuti oleh semua orang itu bukan tanda kekalahan kita, tetapi itu justru adalah pintu masuk menuju kepada kemuliaan dan kemenangan yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu, amin. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang diintimidasi oleh iblis karena hal-hal buruk dan kesulitan yang silih berganti tiada henti, tahun ini memang sangat berat bagi kita semua, karena virus corona ini sangat menyesakkan kita. Dan iblis selalu berkata, karena dosamu terlalu banyak sehingga Tuhan benci kamu, Tuhan tidak sayang lagi dengan kamu. Sekarang dengan kuasa otoritas firman Tuhan, usir setan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis kamu pergi dan buang semua pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif tentang Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik dan mengasihi kita. Jangan lagi nelongso, ayo bangkit umat Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hidup dan ajaib. Jangan bereaksi sama dengan dunia ini, terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tidak percaya kepada janji Tuhan. Ingatlah kisah Yakub ini, yang juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Ingatlah pada akhirnya bahwa Tuhan menunjukkan kemuliaannya yang lebih besar kepada kita semua. Hidup ini bukan tentang kita Bapak Ibu, ini tentang Tuhan dan rencananya yang besar yang harus kita genapi. Memang sebagai manusia kita sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tidak bisa melihat gambar besar rencana Allah. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, ini bukan alasan untuk pembenaran diri. Jangan terus hidup dalam pembenaran diri, karena kita harus selalu menjagai hati kita untuk tetap percaya dan bersemangat menjalani pandemi ini, supaya kita tidak menjadi lelah dalam bersabar dan menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita harus tetap menabur dan cinta Tuhan, karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tinggallah di dalam kasih Tuhan setiap saat. Biarkan kasih Tuhan itu memenuhi pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak terus-menerus terombang-ambing, hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran setiap hari. Tuhan mau kita terus kuat, penuh semangat dan bersukacita menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang beruntung yang punya Tuhan, yang selalu pegang kendali atas bumi ini dan hidup kita, dan rencananya tidak bisa digagalkan oleh siapapun dan apapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tangkap dalam hati kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Karena itu kami mohon biarlah kasih-Mu memenuhi dalam hati dan pikiran kami, sehingga mata kami boleh memandang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi, angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhanlah penolong-Mu, Tuhanlah naungan-Mu yang berdiri di sebelah kanan-Mu. Tuhan akan menjaga Engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa-Mu, dan Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin.